Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Wisnia, NIM 2008 10201077, dan rekan saya yang bernama Muhammad Ramdan Nurkais, NIM 16081020111200. Kami akan membahas tentang organisasi koperasi. Selanjutnya, pengertian organisasi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang memiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, dalam menjalankan usahanya, koperasi harus tunduk pada peraturan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan, artinya koperasi tidak tujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Hal ini dapat membedakan koperasi dengan badan usaha yang lainnya. Jadi, organisasi koperasi itu adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam satu wadah, yaitu koperasi. Struktur organisasi. Organisasi koperasi yang telah dibentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi, di antaranya mengenai bagian struktur organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi. Bagian struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi, dan luas cangkupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja, dan tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya ada landasan pembuatan struktur organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, anggaran dana dan anggaran rumah tangga koperasi. Dan yang terakhir ada keputusan rapat. Keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Selanjutnya ada perangkat koperasi. Perangkat koperasi terdiri dari 1. Rapat anggota, 2. Pengurus, dan yang terakhir ada pengawas. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kekuasaan pada rapat anggota. Yang terakhir ada pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Rapat anggota. Hasil rapat anggota akan menetapkan 1. Anggaran dasar, 2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, 3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, 4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, 6. Pembagian sisa hasil usaha. Dan yang terakhir ada penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak memperoleh keputusan dengan musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam dilakukannya pemungutan suara, setiap anggota koperasi mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang. Selanjutnya, pengurus.
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kekuasaan pada rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus koperasi juga dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kekuasaan untuk mengelola usaha. Dalam pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya ada tugas pengurus dan wewenang pengurus. Yang pertama, tugas pengurus itu ada mengelola koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. Wewenang pengurus. 1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Selanjutnya yaitu pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengawas juga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Yang ketiga, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang keempat, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Dan yang terakhir, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Selanjutnya yaitu kepemimpinan koperasi. Pada tahap awal pendirian dan pengembangannya, koperasi sangat memerlukan seorang pemimpin yang mampu menjadi motor penggerak, pembina yang mengarahkan pada prinsip-prinsip koperasi yang sesungguhnya, pemberani yang mampu melakukan terobosan usaha baru bahkan untuk sesuatu yang sangat mustahil sekalipun, tegar dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk membangun koperasi sebagai badan usaha yang kuat, sehat, dan mandiri, diperlukan pemimpin yang efektivitas. Organisasi yang efektif dan sehat memiliki ciri-ciri yaitu adanya kepercayaan, keterbukaan, dan iklim yang mendukung. Yang kedua, wirausaha. Untuk memanfaatkan peluang, menerobos rintangan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan operasional bisnis. Selanjutnya, menghayati. Untuk mengendalikan organisasi koperasi agar tetap jalan lurus atau tidak menyimpang dari rel koperasi. Selanjutnya, kualitas diri. Untuk membangun koperasi tidak hanya diperlukan dukungan keuangan dan manajemen, tapi juga dukungan keilmuan. Dan yang terakhir, nilai kepemimpinan, yaitu memiliki nilai-nilai dasar kepemimpinan yang kuat, antara lain jujur, solidaritas yang tinggi, dan terbuka serta bertanggung jawab. Selanjutnya, masih dalam tahap kepemimpinan koperasi. Dalam memimpin sebuah koperasi, diperlukan pemimpin yang visioner dan berorientasi ke masa depan, mampu membangun impian mengenai bisnis di masa depan. Yang kedua, mampu mewujudkan efisiensi serta menerapkan kaidah-kaidah penghematan dalam koperasi. Dan yang terakhir, mampu mendorong kekuatan atau aliansi strategik atau jaringan usaha guna memperbesar kapasitas bisnis koperasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, koperasi adalah saka guru atau tiang utama penyangga ekonomi rakyat banyak. Saka guru akan kuat jika peran serta anggotanya benar-benar berfungsi secara aktif dan kreatif. Sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal adalah sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2012 pasal 1 yang berbunyi badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.